Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan subscribe Nurseri. Pada video kali ini saya melakukan penanaman anggur Tamaki dengan kondisi bibit yang seperti ini. Boleh dibilang ini jelek dan tidak sehat. Tetapi ini sengaja saya lakukan untuk memotivasi kawan-kawan. Karena ada yang mengeluhkan anggurnya lama setelah tanam tidak berbuah, bahkan tidak subur. Kali ini saya ajak bersama-sama untuk kawan-kawan pemula yang sulit untuk menyuburkan tanaman anggur yang ditanam. Saya memulainya dengan bibit anggur yang dalam kondisi ketika kita tanam tidak subur dan terkena hama trip seperti ini. Ini trip di musim hujan di tempat seperti ini dekat persawahan ya, di kebun Josgrab Nurseri lokasi 2 ini. Jadi ini berada di area dekat dengan persawahan di sini. Ini seringkali terserang hama trip kalau kita tidak rutin melakukan penyemprotan, karena bibit ini kita taruh di tempat ini tidak kita semprot fungida maupun insek, kita biarkan begitu saja. Dan hari ini tanggal 1 Februari 2023 kita tanam di grounding langsung di tempat ini varian Tamaki dengan rostock dogrit. Nih hasil grafting, rostoknya dogrit. Kita tanam di tanah langsung tanpa menggunakan media tanam tambahan. Kita hanya menggunakan kompos rumput sebagai campuran media tanam di tempat ini. Jadi saya menanam 3 sekaligus di tempat ini nih, satu. Kondisinya sama, dalam kondisi bibit yang tidak sehat. Nih, daunnya aja jelek dan kena trip. Nah, kena hama trip ya. Sama. Ini juga kecil. Dan hari ini tanggal 1 Februari 2023. Sama ini baru kita tanam. Kita grounding di tanah langsung dengan campuran kompos rumput dan tanah ini. Tanah di tempat ini. Seperti ini. Ini pun sama kena trip. Jadi dalam video ini saya akan ajak kawan-kawan yang masih kesulitan untuk menyuburkan tanaman anggur yang ditanam dengan kondisi bibit yang stuck atau kurang baik maupun kurang sehat. Jadi yang pertama dilakukan, kita tanam dulu. Ini grounding ya. Jadi ini saya contohkan untuk yang ditanam di tanah langsung di grounding. Tapi ini pakai naungan atap UV di sini. Kita tanam dulu seperti ini. Tunas-tunas yang tumbuh seperti ini di bawah ini kita buang. Nah, ini kalau ada yang tumbuh kita buang, tunas air juga kita buang. Nah, kita lihat. Ini ada mata tunas utama atau bud yang menyembul, sedangkan ujungnya atau pucuknya ini terkena hama trip. Langkah yang pertama kita cari bud terbaik, 1, 2, ini kurang baik, kita potong. Nah, seperti ini. Ini langkah yang pertama. Ini pun sama, karena ini juga terkena trip. Ini pohon kedua dari varian Tamaki. Oke. Jadi ini terserang hama trip. Kita potong, kita pecahkan batnya. Kita pilih dari 1, 2, 3 ini yang terbaik. Yang mana kita cuma akan ambil 1 untuk kita jadikan cabang primer terusan. Di bawah ini sudah tidak ada tunas air, daunnya rusak pun kita buang. Dan ini yang tumbuh di bawah juga kita buang. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini, karena ini pucuknya sudah aktif, daun yang lama, yang rusak kita buang. Jadi kali ini kita menanam anggur atau memulai menanam anggur varian Tamaki dengan rostock dogrit di grounding langsung atau di tanah langsung dengan kondisi bibit yang kurang baik. Dan ini nanti dari hasil penanaman ini saya akan selalu update perkembangan daripada hasil penanaman varian ini.
Setelah kita potong seperti ini, kita langsung berikan pupuk. Ini pupuk PSB 600 mili murni. Kita akan siramkan ke sekitar pohonnya. Ini PSB murni ya, tidak dicampur air sama sekali. Ini di tahap awal. Nah, itu untuk pemupukan rutinnya menggunakan PSB 200 mili dicampur dengan air 5 liter. Untuk di sini. Nih, jadi kita kocor dengan PSB murni. Ini baru kita tanam, langsung kita pupuk dengan PSB. Nanti kawan-kawan, dari hasil penanaman ini saya akan update 2 minggu kemudian. Ini semua. Jadi untuk yang baru mengikuti video saya, jadi video saya yang saya buat ini selalu saya update perkembangannya. Seperti ini. Ini sudah kita potong. Lanjut kita ke sebelah sini. Jadi 3 varian ini adalah varian Tamaki dengan kondisi bibit yang kurang sehat. Seperti ini. 600 mili ya PSB murni ini. Pupuk kimia akan kita berikan 1 sendok makan NPK Ponska Plus nanti 2 minggu setelah kita tanam hari ini. Nih. Jadi dari hasil penanaman ini nanti kita akan update, dan saya sengaja menggunakan bibit yang kondisinya jelek supaya kawan-kawan yang baru mulai menanam termotivasi dan bisa mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah harus menggunakan pupuk PSB di awal tanam seperti ini? Jawabannya tidak. Yang terpenting menggunakan pupuk cair atau POC maupun PSB sama aja fungsinya. Tetapi kali ini saya menggunakan PSB. Kawan-kawan jika tidak ada PSB bisa menggunakan POC, pupuk organik cair yang dibuat dari bahan apa saja. Boleh dari air cucian beras, air kelapa, fermentasi susu dan telur dan lainnya. Jadi anggur setelah kita tanam, baru kita tanam, langsung kita pupuk dengan PSB maupun POC, tidak ada masalah. Itu pengalaman di saya bertahun-tahun. Karena saya nanam anggur juga sudah cukup lama ya. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah pertumbuhannya baik. Sampai berbuah bahkan sampai hari ini. Karena itulah tips ini saya bagikan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bertanya, kapan waktu memulai pemupukan pada tanaman anggur yang baru mulai kita tanam? Dipupuk langsung tidak ada masalah. Selama anggur ini telah memiliki akar atau telah berakar kuat, bukan bibit yang hasil grafting dari cutting yang usianya kurang 1 bulan ya. Jadi pastikan bibit ini telah memiliki atau telah berakar sehingga nutrisi yang kita berikan dapat terserap dengan baik oleh pohon ini. Seperti itu. Nih. Jadi setelah penanaman ini, nanti sore kita akan spray fungi dan insektisida untuk mencegah serangan jamur dan hama di tempat ini dan pohon ini. Selanjutnya kita akan aplikasikan secara rutin selang-seling. Jadi ini hari Rabu kita berikan POC, besok hari Minggu, ini hari Rabu kita berikan PSB, nanti hari Minggu kita berikan POC dari urin kelinci. Kawan-kawan tidak harus menggunakan POC dari urin kelinci, boleh menggunakan POC dari bahan apa saja, tapi yang saya gunakan adalah POC dari urin kelinci. PSB-nya saya berikan hari ini. Jadi rutin seminggu 2 kali, selang-seling. Kalau di saya Rabu dan Minggu, secara selang-seling. Pupuk kimia kita berikan 2 minggu ke depan, selanjutnya 1 bulan sekali. Target daripada pohon ini saya akan buahkan di usia 4 bulan. Hari ini saya mulai tanam 1 Februari 2023. Kawan-kawan bisa mengikuti perkembangannya pohon ini. Nanti di usianya tepat 4 bulan saya
targetkan untuk tanaman ini sudah bisa dibuahkan. Walaupun dengan kondisi bibit jelek seperti ini pada varian Tamaki ini. 3 pohon yang saya tanam di tempat ini, 1, 2, dan di sebelah sana yang ketiga. Kondisinya kecil semua dan jelek. Kalau ini varian Everest sedang kita fondasi pruning. Tinggi bibit ketika kita tanam ini setengah meter. Ini dari 3 plat ini, ketika tumbuh kita akan pilih satu saja yang terbaik untuk kita teruskan menjadi batang primer ke atas. Ingat ya, tanam pupuk POC atau PSB langsung, kemudian spray fungi dan insek rutin seminggu sekali, pemupukan seminggu 2 kali, selang-seling POC dan PSB. Kalau adanya POC saja terus nggak apa-apa, Rabu POC, Minggu POC, terus 2 minggu setelah tanam baru diberikan pupuk sintetis NPK seimbang, selanjutnya rutin 1 bulan sekali. Yang penyemprotannya 1 minggu sekali. Dari hasil penanaman ini saya akan selalu update 2 minggu sekali untuk varian ini, biar kawan-kawan bisa ikuti perkembangannya. Sekaligus ini untuk menguji Rostock Dograde pada varian Tamaki di tempat ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.